Ayah, ayah, Maxen mendengar suara renyah dan kekanak-kanakan yang sepertinya memanggilnya. Dia menggerakkan jari-jarinya dan tiba-tiba menangkap sesuatu yang sangat lembut. Keinginannya untuk bertahan hidup meledak secara tiba-tiba, dan dia dengan cepat duduk dan membuka matanya, hanya untuk berakar di tempat. Tempat apa ini? Dia berpikir sendiri, apakah saya selamat, atau sudahkah saya pindah ke dunia lain? Maxen masih bisa mengingat bahwa dia menangkap kepiting raja di kapal pesiarnya sendiri beberapa saat yang lalu. Untuk tujuan itu dia bersusah payah menyeret koki restoran imperial bersamanya. Siapa yang mengira bahwa, duduk di buritan, ia akan dilemparkan ke laut oleh ombak besar alih-alih menangkap kepiting. Dalam disorientasi, dia mendengar wanita menangis dan percikan air, dan kemudian semuanya diam. Ketika dia sadar, dia mendapati dirinya di sebuah ruangan yang agak bergaya Eropa, memegang tangan seorang gadis kecil berambut perak berusia sekitar 4 atau 5 tahun. Bahkan sebelum dia sempat berbicara, banyak pesan membanjiri kepalanya, menghalangi semua sensasinya terhadap dunia luar. Itu sangat mirip dengan saat dia tenggelam. Dalam kehidupan sebelumnya, Maxen agak dari generasi kedua yang terkenal kaya, tetapi ia lebih suka menyebut dirinya seorang gourmet, dan tidak tertarik sama sekali dalam mewarisi bisnis keluarga. Sebaliknya, ia jauh lebih tertarik untuk mencicipi semua makanan terkenal di seluruh dunia dan menulis komentar di microblognya di setiap restoran gourmet yang ia coba. Karena komentarnya yang tajam dan ganas serta kemewahannya untuk mencoba hampir semua restoran Michelin, ia telah mengamankan puluhan juta penggemar hanya dalam 2 atau 3 tahun. Dia percaya komentarnya otentik dan adil, meskipun terutama berfokus pada kekurangan. Dengan kata-katanya yang dilebih-lebihkan, tetap saja, dia selalu menerima ribuan pesan yang mengutuknya untuk tenggelam di laut atau menjadi juru masak untuk seluruh kehidupan berikutnya, yang membuatnya sangat, mungkinkah itu mimpi yang menjadi kenyataan bagi mereka? Ya dewa, bisakah kau menjadi lebih jahat bagiku? Dia pikir. Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, dia tertarik dengan pesan-pesan itu. Di sana ia melihat kehidupan dramatis lain, tangguh namun mempesona. Dia yakin bahwa dia telah melakukan perjalanan ke dunia lain, dan bahwa jiwanya telah memiliki tubuh seorang kesatria yang berkecil hati, yang tidak bisa lagi mengangkat pedangnya sendiri yang berat. Sebagian dari pesan dan emosi itu mulai perlahan-lahan menyatu dengannya, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menerimanya. Ini adalah negeri fantasi di mana naga raksasa, setan, orc, elf, kurcaci, manusia, dan banyak lainnya tinggal bersama. 100 tahun yang lalu, semua spesies di benua Norland menandatangani gencatan senjata, mengakhiri perang di antara semua spesies yang bertahan selama 1000 tahun. Karena itu, mereka semua mendapat kesempatan untuk beristirahat dan memulihkan diri di tanah masing-masing. Namun, konflik selama 1000 tahun tidak dapat diselesaikan sekali dan untuk semua hanya dengan selembar kertas. Konflik regional berlanjut, tetapi biasanya disimpan di daerah perbatasan seolah diam-diam disepakati. Tidak ada perang skala besar di antara berbagai spesies yang terjadi. Pria yang dimiliki Maxen dikenal sebagai Mak Alex. Keluarga Alex adalah keluarga yang mulia, ada di benua ini selama ratusan tahun, di mana mereka menjaga perbatasan untuk manusia selama ini, karena tidak pernah sekalipun membiarkan orc mendekati perbatasan. Namun, 300 tahun yang lalu, benteng mereka dilanggar oleh kekuatan orc dan setan yang bersekutu bersama. Seluruh keluarga hampir musnah. Keluarga Alex yang dulu agung telah jatuh sejak itu, dan hanya beberapa cabang kecil yang bertahan. Tetapi Mak Alex telah menunjukkan keahliannya yang luar biasa sejak bergabung dengan tentara. Tubuh dan keterampilan militernya yang kuat membantunya mendapatkan penghargaan tinggi dari para pemimpinnya, mendapatkan banyak kehormatan dan kemuliaan, dan menjadi Griffin Reader termuda hanya dalam beberapa tahun. Dia adalah pria muda terpanas di seluruh kekaisaran, yang dikenal sebagai penerus komandan kekaisaran dan pria yang mengembalikan kejayaan keluarga Alex. Jika bukan karena malam yang gelap 3 tahun yang lalu, dia akan menjadi seorang pria yang berdiri di puncak seluruh benua. Malam itu, elf, setan, dan kastor sihir manusia menyerangnya bersama. Mereka menghancurkan tangannya yang pernah memegang pedang, memotong tendon Akilisnya, dan meninggalkan bayi yang baru berumur 1 tahun bersamanya. Itu adalah anaknya, yang lahir untuknya oleh seorang putri peri. Kebencian yang tidak dapat didamaikan antara spesies menyebabkan dia dikhianati oleh temannya yang paling dipercaya. Dia telah jatuh ke bawah, anggota tubuhnya yang patah hampir tidak bisa disembuhkan oleh teman lamanya, tetapi tidak bisa memegang pedang lagi. Dia mengubah wajahnya dan membawa anaknya ke kota Chaos untuk memulai dari awal di sana, seorang ayah dan anak perempuan yang berusaha mencari nafkah bersama. Hari-hari mereka sangat sulit, dan untuk memperburuk keadaan, sedikit kedinginan mengakhiri kehidupan kesatria yang menyedihkan ini. Dia meninggal dengan penyesalan. Tetapi kematiannya memberikan kesempatan bagi Maxen untuk melakukan perjalanan ke dunia ini. Akhir menyedihkan dari seorang pahlawan membuat Maxen menghela nafas dengan emosi. Namun, dia tidak merasakan obsesi ksatria dengan mencari balas dendam. Sebaliknya, dia merasa sangat khawatir tentang bagaimana putrinya akan bertahan hidup. Yakinlah dan berdamai. Aku tidak akan membalaskan dendammu, tapi aku akan merawat gadis kecilmu. Maxen membuat janji di benaknya, dan kemudian semua pesan tiba-tiba menghilang seperti gelombang surut. Bersama dengan jejak obsesi terakhir, dia masih Maxen, hanya saja seluruh ingatan Mak Alex tetap, dan begitu pula sebagian emosinya. Kurasa aku akan menggunakan nama Mak mulai sekarang, pikir Maxen. Ketika dia bangun lagi, matanya menjadi lebih jelas, dan kelemahannya menyelimuti seluruh tubuhnya. Ada apa, ayah? Gadis kecil itu masih memegang tangannya, tegang di seluruh wajah kecilnya, mata Mak sedikit melembut.
Gadis kecil yang berlutut di samping tempat tidurnya memiliki rambut perak panjang yang diikat longgar di bahunya, sepasang mata biru jernih dan indah, telinga runcing kecil setengah tertutup, dan kulit lembut yang didapatnya dari ibu peri. Pakaiannya yang terbuat dari katun dan linen sudah tua dan abu-abu, tapi dia sangat imut dan menggemaskan, membuatmu ingin menciumnya. Ini adalah putri Mark Alex, Amy, dan dia adalah putrinya sekarang. Mark belum menikah di kehidupan sebelumnya, apalagi punya anak, jadi dia tidak tahu bagaimana bergaul dengan mereka. Namun, dia mendapatkan seluruh memori dari pendahulunya, dan memperhatikan wajah kecil Amy yang gugup. Dia merasa seperti sedang memandangi anaknya sendiri. Dorongan untuk ingin menjadi intim dengan dia membuat jantungnya berdegup kencang. Dalam kehidupan sebelumnya, orang tuanya terlalu sibuk melakukan bisnis untuk peduli padanya, yang membuatnya mengharapkan perasaan menjadi seorang ayah. Aku baik-baik saja, Amy satu. Jangan khawatir. Dengan canggung, dia membelai rambutnya dengan tangannya, suaranya sedikit serak, rambutnya yang halus memiliki sentuhan yang menyenangkan, dan menyentuh hatinya, dia adalah putrinya. Perasaan ikatan ayah anak yang halus sangat menarik. Oke, aku senang kamu baik-baik saja. Menggosok tangan Mark dengan rambutnya dan sedikit menyipitkan matanya seperti anak kucing yang lucu, Amy cemberut seperti anak manja. Tapi, ayah, Amy lapar. Buatlah sesuatu yang baik untukku. Mark merasa hatinya akan meleleh karena kelucuannya, dan dia siap mendapatkan bintang-bintang dari langit untuknya, tetapi memasak benar-benar membuat pusing kepala untuk dia. Dia benar-benar memiliki banyak makanan enak, tetapi berbicara tentang memasak, dia bahkan tidak pernah menyentuh pisau dapur. Dia mencoba menemukan sesuatu yang berguna dalam ingatan pendahulunya, hanya untuk mengetahui bahwa menu pendahulunya sangat timpang sehingga dia bahkan tidak ingin mencoba. Dia berpikir tentang makan di luar, lalu, tiba-tiba, suara netral terdengar di kepalanya. Mark terkejut. Apa-apaan? Dia pikir. Dewa sistem budidaya masak. Bagaimana hal ini berakhir di kepalaku? Mungkin ada hubungannya dengan transmigrasi ini. Suara netral itu melanjutkan, dalam kehidupan sebelumnya, tuan rumah dengan ceroboh merusak banyak tahun restoran, atau bahkan hampir 100 tahun, reputasi, mengumpulkan terlalu banyak kebencian dari para koki, sehingga dewa di lantai atas merancang dewa masak ini. Sistem kultivasi untuk mengawasi tuan rumah untuk mempelajari keterampilan kuliner di dunia ini sehingga menjadikan tuan rumah dewa masak memasak. Karena tuan rumah memiliki sedikit bakat dalam memasak, sistem akan mengeluarkan misi secara tidak teratur untuk membantu tuan rumah. Sementara menyelesaikan misi akan dihargai, jika gagal, mereka akan dijatuhi hukuman. Mendengarkan suara di kepalanya, Mark membeku untuk waktu yang lama sebelum menyadari apa yang terjadi. Sial, kamu pasti bercanda. Dia pikir. Saya telah melakukan perjalanan ke dunia ini hanya karena komentar saya terlalu kejam untuk restoran-restoran itu. Dan karena itu, Anda telah membawa saya ke sini untuk memulai dari awal, dan bahkan mengalami kesulitan merancang dewa sistem budidaya kukeri untuk membantu saya memasak. Dia ingat pesan yang paling dia terima di kehidupan sebelumnya, semoga kau menjadi koki di kehidupan selanjutnya. Tiba-tiba, sebuah ekspresi melintas di benaknya, semuanya mendapat balasan.